Si Jeffrey yang punya bukti bahwa si Mike ada di Taman Asoka pada waktu di mana si papanya itu ditangkap oleh polisi dan dia punya bukti. Nah, ketika dia mengatakan punya bukti, si Mike ini langsung diam dan tidak berkutik. Si Jeffrey nih guys, dia lagi pusing banget, banyak masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Baru saja dibuat heboh, bingung, pusing dengan mamanya yang menginginkan dia kembali ke rumahnya, tapi dengan bersyarat suruh membebaskan papanya dengan cara jalan baik-baik seperti itu. Dan otomatis membuat kepalanya pusing gitu kan. Nah, kemudian dia tiba-tiba ada yang menelpon nih guys. Nah, kemudian karena HP-nya berdering ya guys, dia memutuskan untuk mengangkat teleponnya dan ternyata di situ adalah dari pihak kepolisian yang menelpon si Jeffrey nih guys. Dan Jeffrey ini mendapatkan kabar dari kepolisian bahwasannya dirinya besok diminta untuk hadir dalam acara persidangan papanya ya guys, di persidangan papanya itu guys. Dan dia harus hadir di situ ya guys ya, bersama dengan Novia juga besok di sana untuk membahas persidangan selanjutnya. Nah, mengetahui banyaknya masalah yang terjadi dalam hidupnya membuat dia itu pusing. Nah, sementara si Novia nih guys, dia lagi melihat foto pernikahannya dengan si Jeffrey. Dia memandangi fotonya, sebenarnya fotonya pada waktu itu dia bahagia, senang gitu. Dan seharusnya kehidupannya saat ini pun juga harusnya bahagia seperti di foto pernikahannya guys. Nah, ketika mamanya datang di situ, dia kan tadi mencari mamanya karena mamanya tadi nggak ada kan waktu itu masih sholat. Dan mamanya sengaja menaruh foto pernikahannya di kamarnya supaya kalau ada masalah dia teringat dengan fotonya dan dia bisa bahagia gitu guys. Jadi dia tidak akan terlalu pusing mikirin banyak masalah seperti itu. Nah, di situ dia juga dibantu oleh Pak Ben ya untuk memasangkan foto pernikahannya di kamarnya Novia ya guys. Jadi agar si Jeffrey dan juga si Novia ini mengenang foto pernikahannya dan membuat mereka itu bahagia. Si mamanya yakin memang Jeffrey ini adalah orang yang baik dan pilihan Novia sendiri, bukan karena dijodohkan. Dan oleh karena itu, mamanya percaya bahwa mereka berdua akan hidup bahagia. Nah guys, kemudian dia membuka mobilnya di situ nih guys, dan dia mau mengambil guys hadiah untuk si Novia. Sebenarnya saking banyaknya masalah, dia lupa bahwa dia tuh membeli anting seharga 55 juta nih guys. Dan hal tersebut sebenarnya ingin membahagiakan Novia. Tiba-tiba ketika mau ke apartemen ada yang mau nabrak dia. Nah, ternyata orang yang mau menabrak itu ternyata adalah si Michael nih guys. Nah, si Mark yang datang tiba-tiba menemui si Jeffrey dengan keadaan seperti itu membuat si Jeffrey ini shock begitu loh. Kok mau ditabrak ya si Jeffrey-nya ini kan. Nah, otomatis membuat si Jeffrey ini agak kesal dong kepada si Michael. Nah, si Michael dengan santainya bilang dia tidak sengaja atau ini sudah malam seperti itu, jadi dia nggak kelihatan seperti itu. Nah, ketika itu juga dia ngebahas segala sesuatu hal yang bermasalah lagi, yaitu berkenaan tentang Novia, di mana Novia itu sebenarnya ditawari oleh Pak Dio untuk bekerja menjadi staff tetap di cafe Nice to Meet You. Karena memang si Novia ini dipercaya sebagai jantungnya Nice to Meet You ya guys ya, karena dia memang staff yang handal. Nah, kenapa sih dia harus dibatasi ya seperti itu oleh si Jeffrey, dan dia mengatakan hal itu kepada si Jeffrey. Dan sebenarnya si Jeffrey juga kesal ya karena si Michael ini selalu mengada-ngada seperti itu, selalu berusaha untuk mengadu domba antara si Jeffrey dan juga si Novia seperti itu nih guys. Bisa-bisanya ya si Michael ini mengatakan seperti itu. Ya, padahal si Novia tidak pernah dibatasin apapun keinginannya seperti itu. Bahkan dia juga mengatakan hal yang seharusnya tidak dia katakan seperti itu. Dan si Jeffrey ini memang pada awalnya dia diem ya, dia berusaha untuk diem seperti itu terhadap apa yang dia katakan ya kepada si Jeffrey yang berusaha untuk membatasi dan nantinya Novia itu tidak boleh bekerja supaya berkehantungan kepada si Jeffrey, padahal tidak seperti itu. Nah, kemudian ketika si Michael ini mau pergi nih guys ya, kemudian dia dipanggil tuh sama si Jeffrey dong. Dia dipanggil seperti itu dan dia mengatakan bahwa si Novia kan kemarin tanya kepada si Mike bahwa si Mike katanya tidak ada gitu kan di Taman Asoka pada waktu kejadian papanya ditangkap seperti itu, dan dia mengatakan memang dia tidak ada di situ. Padahal sebenarnya si Jeffrey itu punya bukti loh, punya bukti seperti itu yang menyatakan bahwa si Michael itu ada di tempat kejadian seperti itu.
Walaupun dia pede mengatakan bahwa dia tidak ada di situ, namun dia punya bukti seperti itu. Nah, ketika dia menyatakan dia punya bukti, langsung tuh guys, dia menyekak si Michael dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Nah, kalau misalkan Novia tahu bahwa teman masa kecilnya adalah orang yang telah membuatnya sedih seperti itu, apalagi yang dia berbohong kepada Novia seperti itu, maka Novia akan sangat marah sekali pastinya ketika apa yang telah dilakukan Michael kepada Novia. Dan pastinya hal tersebut akan marah ya Novia kepada si Mike seperti itu. Makanya si Mike akhirnya bingung dan marah, kesal karena si Mike ini dibongkam oleh si Jeffrey nih guys. Nah, si Jeffrey itu masih marah ya guys atas perkataan yang dikatakan oleh si Mike. Dia mau ke apartemen rumahnya seperti itu, tapi dia masih dalam keadaan marah ya gara-gara si Mike. Dia sebenarnya itu tidak suka kepada Mike dan dia tidak pernah membatasi si Novia. Namun tiga-tiganya Novia itu mengatakan seperti itu. Padahal dia belum tanya ke Novia ya guys ya, bahwa Novia sebenarnya tidak mengatakan seperti itu kepada si Mike seperti itu. Dan ketika dia mau mengetuk pintu dan mau masuk ke apartemen rumahnya nih guys, dia masih ada dalam kemarahan yang sangat besar. Dan dia masih berpikir bahwa istrinya mengatakan hal tersebut, walaupun pada kenyataan tidak seperti itu. Nah, kemudian dia memutuskan untuk pergi dan tidak jadi masuk ke apartemen itu. Nah, padahal mau dibukakan pintu oleh si Novia nih.